Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosintauli Borudolo Saribu. Saya mengajar di SMA Katolik Trisakti Medan. Bidang studi yang saya ajarkan adalah bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi teks prosedur di kelas 11 IPA dan IPS. Seperti yang kita ketahui, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam membuat suatu ataupun aktivitas seseorang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dalam pembuatan kue bolu berikut ini. Nah, kita akan masuk pada pengenalan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan cake bolu ini. Antara lain sebagai berikut. Kita mulai dari alatnya. Alat yang kita gunakan adalah satu buah mixer. Kemudian ada baskom untuk mengaduk atau mengolah dari bahan tersebut. Berikutnya ada loyang. Ini sebuah loyang yang sudah dialasi atau sudah dibuat dengan margarin, dioles tipis-tipis ya. Berikutnya nanti ada beberapa wadah, yaitu ada mangkuk, kemudian ada sendok atau spatula. Berikutnya nanti juga ada beberapa tapak atau piring kecil. Nah, sedangkan bahan-bahan yang kita perlukan antara lain adalah ini ada telur, 4 buah telur ayam, ukuran sedang atau ukuran besar boleh. Kemudian ada gula pasir, beratnya 150 gram. Kemudian ada tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu segitiga biru, beratnya sekitar 180 gram. Berikutnya nanti ada blue band. Blue bandnya nanti kita gunakan takarannya adalah sekitar 100 gram. Berikutnya kita nanti memerlukan bahan tambahan untuk pembuatan kue, yaitu SP ya. SP ini gunanya untuk melembutkan. Berikutnya kita membutuhkan yang namanya baking powder. Kita menggunakan baking powder sekitar setengah sendok teh. Kemudian ada vanili. Ini ada vanili sekitar setengah sendok teh. Selanjutnya di sini ada juga garam dapur atau garam biasa. Kita gunakan secukupnya saja, sekitar 1/4 sendok teh. Tadi untuk ukuran SP-nya kita membutuhkan 1 sendok teh. Untuk toppingnya kita butuhkan nanti ada choco chip dan ada coklat. Di sini ada keju yang sudah diparut. Satu lagi bahan yang nanti tidak lupa dalam pembuatannya ini nanti, karena rotinya akan kita panggang, maka ya ini alatnya oven ya. Alat yang kita butuhkan nanti ada 1 buah oven ya. Baiklah, kita akan masuk dalam cara pembuatan oven untuk memanggangnya. Atau kalau kamu tidak punya oven, boleh juga menggunakan yang namanya baking pan ya. Oke, mari kita lanjut untuk cara pembuatannya. Berikut cara pembuatannya. Ya, berikut kita pecahkan telurnya ya. Kita pisahkan dulu. Barangkali telur ini nanti ada yang sudah tidak bagus lagi kondisinya. Jadi kita buat satu wadah untuk memastikan bahwa telur-telur ini dalam kondisi yang masih baik.
baik semua ya, masih bagus. Setelah telurnya tadi kita pecahkan, kita masukkan bahan berikutnya, ada gula, kita campurkan ke dalam adonan. Berikutnya kita masukkan SB-nya. Sekitar 1 sendok makan tadi, sekitar 1 sendok teh ya, lengkap ya. Coba matikan ya. Berikutnya kita masukkan di sini vanili, kemudian garam kita masukkan. Sedangkan untuk baking powdernya ini kita gabungkan pada tepung terigu yang akan kita gunakan. Kita aduk-aduk agar tercampur. Boleh diayak nanti ya. Sudah tercampur, bahannya sudah, maka kita akan mulai proses untuk memiksa, mengadukannya. Siapkan mixer. Selanjutnya akan kita mulai mengaduk dari level terendah dulu. Kita aduk terus. Buat sampai level tertinggi ya, jangan mengembang. Kita aduk terus telur tadi sekitar 15 menit ya. Dengan kecepatan tinggi. Kita aduk terus adonannya sampai dia mengembang seperti ini. Ini kita aduk terus sampai berjejak kaku dia. Kita aduk sudah hampir 15 menit, sudah hampir bisa ya, cukup. Kita akan matikan. Jatuh lagi adonannya. Kemudian kita akan masukkan terigu atau tepung terigu yang sudah kita campur dengan baking powder tadi. Setelah semua bahan tadi ini dia mengembang, ini untuk bahan-bahan telur, kemudian
gula ya, kita campurkan dan dia sudah seperti ini, tidak lagi cair, maka kita masukkan tepung terigunya ya. Kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk balik. Sampai semua terigu itu tercampur rata. Proses ini adalah untuk menggabungkan adonan kering tadi dan adonan cair. Berikutnya kita campurkan sedikit demi sedikit margarin atau mentega yang sudah kita cairkan tadi. Lalu kita aduk kembali adonan sampai dengan tercampur rata. Yang terakhir kita masukkan dalam adonan. Kita aduk balik kembali. Pastikan margarinnya tidak mengendap di bawah ya. Kita masukkan mentega terakhir ke dalam adonan. Kemudian kejunya tadi boleh kita masukkan sebagian ke dalam adonan juga, sebagian lagi nanti untuk topping atasnya, supaya ada rasa kejunya ya, tidak hanya rasa topping keju dan coklat saja. Matikan atau stop? Tidak. Nah, setelah semua adonan tercampur rata seperti ini, maka kita tinggal memasukkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi terlebih dahulu dengan margarin ya, tipis-tipis saja. Tujuannya agar adonannya nanti mudah lepas dan tidak lengket di dalam loyang tersebut.
masukkan seluruhnya ke dalam loyang ya. Nah, setelah itu kita makan beberapa kali agar mengeluarkan embun yang ada, angin atau gelembung yang ada dalam adonan. Berikutnya kita taburi dengan topping di atasnya, bisa coklat, bisa coklat chip, atau di sini saya menggunakan keju parut dan coklat chip. Sesuai selera ya. Sampai kita anggap semuanya udah rata. Nah, setelah ini kita akan proses untuk memanggang. Sebelum memanggang, kita akan panaskan dulu ovennya ya. Nah, kita sekarang pada proses terakhir, yaitu proses untuk memanggang rotinya. Kita akan memanggang roti ini, namun sebelumnya kita sudah nyalakan ovennya dengan api bawah. Kemudian kita akan memanggang dalam suhu, di sini saya menggunakan suhu nanti 150 derajat Celcius. Setelah nanti ovennya kita panaskan, baru nanti kita akan masukkan roti yang akan kita panggang ini. Oke, hidupkan. Oke, nah ini sudah panas dia, kita masukkan. Lalu kita atur waktunya, nanti kita panggang selama 45 menit, tapi saya gunakan waktu 30 menit pertama. Selanjutnya nanti akan saya balik, lalu saya akan memanggang kembali roti tersebut. Kita tunggu ya selama 30 menit berikutnya. Lalu kita panggang kembali. Selama kurang lebih 15 menit. Jeda.
Nah, ini dia cake bolunya sudah mulai matang. Sebentar lagi bisa kita angkat ya. Kalau sudah mau matang, suhunya bisa kita turunkan temperaturnya. Ya. Kita akan melihat hasil bolu cake yang sudah kita panggang selama 45 menit sampai 50 menit ini ya. Kita lihat dia, kita lihat hasilnya di dalam oven. Tampilannya sudah matang ya, sudah hampir selesai pemanggangannya. Suhu temperaturnya bisa kita atur ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita angkat. Ini masih panas. Bolu cake bolu yang baru selesai kita buat. Kita akan hidangkan, namun sebelum kita hidangkan, kita biarkan dulu dia dingin. Setelah nanti dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita dapat memotong-motongnya sesuai selera. Demikian pembelajaran untuk hari ini untuk proses pembuatan cake bolu taburan choco chip dan keju taburan. Ini dia hasil dari bolu yang sudah kita buat hari ini. Setelah kita keluarkan dari loyang, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian dapat kita potong sesuai dengan selera kita. Demikian untuk pembuatan cake bolu yang bisa kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih.